Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Atamasa ila badat wala ansa ahmiru ribat. Iza kuntum umat Muhammad ajibu salami biha masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi anzala labdihil kitabah lam yaj'al lahu iwajah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya untuk memberi petunjuk yang mana hak dan mana yang batil. Salam kita curahkan sosok suri teladan kita, seorang pahlawan Islam, apalagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Sahabat aktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kedekatan manusia Al-Quran, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan hingga diberi julukan Zunnuran, pemilik dua cahaya. Siapakah itu para sahabat sekalian? Dialah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memasuki Islam pada usia 34 tahun berkat suruhan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak ia memberikan syahadat, dia telah menjadi peran yang penting sejak awal kemunculan Islam. Utsman dikenal karena kedekatannya dengan Al-Quran yang sangat dekat. Bahkan banyak sabda Rasulullah SAW tentang Al-Quran yang diriwayatkannya, dan juga banyak ucapan yang menunjukkan kecintaan yang begitu besar untuk hidup bersama kitabullah. Sungguh hati Utsman benar-benar telah jatuh cinta dengan Al-Quran. Sahabat aktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utsman sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan tarikan nafasnya adalah Al-Quran. Ia berjalan dengan Al-Quran dan ia besar dengan Al-Quran. Maka barang siapa memiliki kebiasaan besar dengan Al-Quran, maka ia akan diwafatkan atas kebiasaan itu. Sebenarnya hal inilah diucapkan oleh seorang mufassir masyhur yang dalam kitab tafsirnya saat menafsirkan surah Al-Imran 102. Annahu man asa ala syai'in mata alaihi, man mata ala syai'in bu'isa yaumil qiyamah alaihi. Barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka ia akan mati atas kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati atas kebiasaan yang dia lakukan, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Sahabat aktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya Utsman dalam melakukan kegiatannya, dia masih lebih menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Bahkan di kamarnya satu dengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Utsman. Lalu ketika para sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau begitu mencintai Al-Quran?" Utsman pun menjawab, "Annahu mubarakun." Sesungguhnya dia itu berkah, ja'a bihi mubarakun, datang dengan keberkahan. Jika kita bandingkan dengan anak zaman sekarang, pemuda zaman sekarang, bukannya mereka menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran, tapi mereka malah menyibukkan diri untuk pada dunia online. Entah itu di sosmed lah, atau di game lah, atau ini lain. Dan bahkan terkadang ada beberapa anak yang hobinya mengurung diri dalam kamar untuk bermain HP sepuasnya. Lalu ketika ibu mereka bertanya, "Wahai anakku, engkau lebih memilih Al-Quran atau HP?" Si anak pun menjawab, "Wahai ibuku, sesungguhnya aku lebih mencintai HP daripada Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik." Sahabat aktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran membawa berkah dan kebahagiaan. Dan jika kita sering membaca Al-Quran dan menjadi dekat dengan Al-Quran, berarti kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Annal qira'atul Qur'an min ahsanil ibadat, wa min muslimin yaqra'ul Qur'an illa yudha'afu lahu ajrahu wa yakunu qariban ila Allah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah, dan tiada seorang muslim yang membaca Al-Quran kecuali Allah melipat gandakan pahalanya dan menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Terutama sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana jika kita melakukan suatu amalan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Mungkin sekian dari saya. Burung pipit terbang tinggi, terus nyangkut di antena TV. Jika ingin melihat saya lagi, jangan lupa subscribe IKTV. Unjur makola wala tanzul man kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.